Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, how are you today? I hope you all fine. Ustazah Tini fine too. Thank you. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mereview kembali materi ketika kalian belajar di kelas 5, yaitu terkait pangkat 3 dan akar pangkat 3. Masih ingat bukan dengan pelajaran ini? Ya, mari kita bersama-sama mengingat kembali ya anak-anak. Pertama kali kita akan mengingat kembali tentang apa pengertian dari pangkat 3. Misalkan ada angka 1 dipangkatkan 3. Apa artinya? Yaitu 1 dikalikan 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 artinya juga adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. 3 pangkat 3 artinya adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 3, hasilnya 27. 4 pangkat 3 artinya adalah 4 dikalikan 4 dikalikan 4, hasilnya adalah 64. 5 pangkat 3 artinya adalah, ya benar, 5 dikalikan 5 dikalikan 5, hasilnya adalah 125. Berikut ini kami ya. Dan kalian ingat-ingat, di saat kalian kelas 5, kalian sudah diminta oleh ustadz-ustadzah kalian untuk mengingat bilangan pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3. Masih ingat ya? Nah, bilangan-bilangan yang kalian ingat ini nantinya akan berguna tatkala kita belajar yang namanya akar pangkat 3. Namun sebelumnya perlu kalian ingat, di slide yang pertama dan kedua tadi kita melihat adanya pasangan satuan. Jadi jika satuan 1 pangkat 3, maka hasilnya satuannya ditempati angka 1. Jika bilangan yang dipangkatkan 3 itu satuannya ditempati oleh angka 2, maka hasilnya satuannya ditempati oleh angka 8. Jika bilangan yang dipangkatkan 3 itu satuannya adalah angka 3, maka bilangan hasilnya itu satuannya ditempati oleh angka 7. Selalu seperti itu. Bilangan yang satuannya adalah 4, bilangan yang dipangkatkan 3 yang satuannya adalah 4, maka hasilnya adalah bilangan di mana satuannya juga 4. Bilangan yang dipangkatkan 3 yang satuannya 5, maka hasilnya adalah bilangan yang memiliki satuan 5. Bilangan yang dipangkatkan 3 yang satuannya adalah angka 6, maka hasilnya adalah bilangan tersebut memiliki satuannya adalah angka 6. Bilangan yang dipangkatkan 3 itu bilangan satuannya 7, maka hasilnya adalah
bilangan yang memiliki satuan angka 3. Sedangkan bilangan yang dipangkatkan 3 satuannya 8, maka hasilnya adalah bilangan yang memiliki satuan angka 2. Sedangkan bilangan yang satuannya adalah 9, maka hasilnya adalah satuannya 9. Sebagai contoh, misalkan 1 pangkat 3 hasilnya 1. Ya. Sedangkan 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Jika kemudian kita akan memangkatkan 3 dari angka 12 pangkat 3, maka nanti hasilnya tentunya adalah sebuah bilangan yang satuannya adalah 8. Jika kita akan memangkatkan 23 pangkat 3, nanti hasilnya adalah sebuah bilangan yang satuannya adalah 7. Ini adalah yang dimaksud dengan pasangan satuan. Ini perlu kalian ingat juga. Nah, ini akar pangkat 3. Jadi kalian setelah memahami atau mulai menghafal bilangan pangkat 3 dari angka 1 sampai dengan 10, maka kita bisa mengartikan akar pangkat 3 dengan memperhatikan contoh berikut. Misalkan, akar pangkat 3 dari 64. Nah, di slide sebelumnya ditunjukkan bahwa angka yang dipangkatkan 3 yang hasilnya 64, ya, tadi pasangannya adalah 4 dan 4 ya. Jadi ini jawabannya adalah 4. Akar pangkat 3 dari 512. Perhatikan, satuannya adalah angka 2. Maka tadi 2, ya pasangannya adalah 8. Ya, 8. 2 pasangannya 8. Contoh berikutnya, akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Ini cara membaca akar pangkat 3. Bagaimana untuk menghitung akar pangkat 3 dari 1000? Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10, ya. Akar pangkat 3 dari 8000 adalah 20. Akar pangkat 3 dari 27.000 adalah 30. Akar pangkat 3 dari 64.000 adalah 40. Akar pangkat 3 dari 125.000 adalah 50. Akar pangkat 3 dari 216.000 adalah 60. Akar pangkat 3 dari 343.000 adalah 70. Akar pangkat 3 dari 512.000 adalah 80. Akar pangkat 3 dari 729.000 adalah 90. Dan akar pangkat 3 dari 1 juta adalah 100. Ya, ini adalah akar pangkat 3 dari bilangan kelipatan 10. Ya. Oke. Ini sangat berguna nanti ketika kita diharapkan untuk bisa menentukan hasil akar pangkat 3 dari bilangan yang melebihi 1000. Ya. Akar pangkat 3 dari bilangan yang lebih dari sebagai contoh. Nah, tentukan akar pangkat 3 dari 2744.
Maka kita bisa menggunakan ya penyelesaiannya. Perhatikan bilangan yang ada di bawah tanda akar yaitu 2744. Bilangan tersebut di atas angka 1000 dan di bawah angka 8000. Jadi ini untuk menentukan puluhannya. Karena dia tidak lebih dari 8000, maka kita pakai yang 1000, jadi puluhannya adalah 10. Kemudian untuk angka satuannya, bilangan 2744 itu adalah 4. Sehingga nanti pasangannya adalah 4 juga, seperti slide sebelumnya. Jadi kesimpulannya, untuk puluhan 10 dan satuannya 4, hasilnya 14. Jadi ini adalah pengerucutan atau hasil yang kita dapatkan dari akar pangkat 3 dari 2744. Apakah benar ini jawabannya? Maka untuk pembuktiannya, kalian bisa menghitung 14 kali 14 kali 14. Ternyata jawabannya sama, yaitu 2744. Sehingga kita bisa menjawab bahwa akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Paham anak-anak? Tujuan dari penggunaan cara ini adalah supaya kita bisa menentukan lebih sedikit kemungkinan jawaban. Ya, jawaban yang kita cari lebih mengerucut ya, lebih mengerucut. Jadi tidak banyak yang kita uji coba. Contoh kedua. Tentukan akar pangkat 3 dari 12.167. Ayo, seperti apa langkah menyelesaikannya? Ya, pertama kita lihat apakah angka 12.167 itu terletak di antara bilangan berapa saja? Ya, di atas 8.000 dan di bawah 27.000. Ya, kita tidak memilih 1000 karena angka ini sudah di atasnya 8.000 sehingga nanti puluhannya adalah 20. Kemudian untuk menentukan satuan, kita perhatikan satuannya adalah 7, maka pasangan yang tadi adalah 3. Ya, di slide sebelumnya. Sehingga jawabannya adalah 20 ditambah 3, 23. Apakah benar 23 dipangkatkan 3 hasilnya 12.167? Maka kita lakukan pembuktian. 23 kali 23 kali 23 ternyata hasilnya adalah 12.167. Jadi pilihan kita bahwa hasilnya adalah 23 sudah benar. Kita perhatikan contoh yang ketiga ya anak-anak. Nah, berapakah akar pangkat 3 dari 22.768? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Benar, yang pertama kita akan menentukan di manakah letak angka 32.768 itu. Ternyata terletak antara 27.000 dan di bawahnya 64.000. Ini adalah angka-angka bilangan pangkat 3 dari puluhan ya. Karena di antara itu maka kita pakai yang puluhannya adalah 30 ya. Karena kalau 40 nanti harus melebihi 64.000 sementara bilangannya hanya 32.768. Maka puluhannya adalah 30. Kemudian kita menentukan satuannya. Satuannya bilangan itu adalah 8, pasangannya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 30 ditambah 2 sama dengan 32. Benarkah itu? Nah, kita pembuktian 32 kali 32 kali 32 hasilnya adalah 32.000
Bagaimana anak-anak penentuan akar pangkat 3 ini? Mudah bukan? Ya, silakan mencoba ya. Contoh yang keempat. Ada sebuah cerita, sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki ukuran panjang rusuk 60 cm. Jika akuarium tersebut diisi air sampai penuh, volume air dalam akuarium tersebut adalah, kita memperhatikan soal membahas tentang bangun kubus. Sebelum pelajaran ini kalian sudah mempelajari menghitung volume dari kubus. Apa volume dari kubus? Ya, volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Sehingga rusuknya 60 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 216.000 cm kubik. Atau sama dengan 216 liter. Masih ingat anak-anak bagaimana kita mengubah cm kubik ke liter? Ya, sedikit Ustazah ingatkan. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Sehingga cm kubik kita rubah ke desimeter kubik, itu posisinya tangga adalah naik 1 tangga. Dibagi 1000 sehingga hasilnya 216 liter. Contoh yang kelima. Sebuah box berbentuk kubus. Jika terisi air penuh, volumenya adalah 17.576 cm kubik. Ukuran panjang sisi box tersebut adalah, ingat anak-anak, kubus panjang rusuknya adalah sama. Sehingga kita bisa menentukan untuk mencari rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Volumenya berapa? 17.576. Seperti contoh-contoh sebelumnya, maka pertama kita uraikan dulu 17.576 itu terletak di antara bilangan 8.000 ya. Yang 20 itu kan 8.000 dan 27.000. Ya, karena tidak lebih dari 27.000 maka kita menentukan puluhannya adalah 20. Sedangkan satuannya 6. 6 itu pasangannya 6. Ya, masih ingat ya? Sehingga jawabannya adalah 26 cm. Jadi panjang sisi box adalah 26 cm. Alhamdulillah, aku pasti bisa. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Sebelum Ustazah tutup dengan salam, izinkan Ustazah selalu mengingatkan kalian, don't forget pray on time, don't forget reading of Holy Quran, don't forget obey your parent, don't forget study hard, and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.